Bu Lia, nyuwun sewu sampun jam 1:15. Saged dimulai, Bu. Masih commute, Ibu? Prof, monggo. Oh, nggih. Mohon izin memulai. Ya, Ibu Kapodi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita selalu junjungkan ke Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Kapodi, Bu Lia, serta Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di Prodi Teknik Industri Unisula. Insya Allah hari ini kita akan mengikuti acara pelatihan pembuatan bahan ajar secara online yang akan diisi oleh pemateri Mas ya, Mas atau Pak Musbikin, Mas Boyo, Mas Ya, Ahmad Musbikin. boleh Mas aja. Ya Mas aja ya. Jadi dirinya Mas Musbikin adalah seorang kreator dari Unisula. Jadinya Mas Musbikin sudah banyak membuat sebuah istilahnya video, istilahnya bahan-bahan untuk bisa diupload di YouTube seperti itu. Insya Allah semoga dengan pelatihan ini kita bisa membuat sebuah bahan ajar yang menarik dan bisa mungkin enak atau nyaman dilihat oleh mahasiswa kita. Untuk selanjutnya alangkah indah dan eloknya Ibu Kapodi memberikan kalau sepatah dua patah sudah biasa, mungkin 3 patah, 4 patah, dan 5 patah kata untuk membuka acara pelatihan kita hari ini. Monggo waktu Zoom dan tempat di rumahnya Bu Lia, saya serahkan ke Bu Lia. Monggo, Ibu. Terima kasih Pak Braf, Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelatihan ini dan terkait dengan pembelajaran yang ada di Prodi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak yang sudah hadir memenuhi undangan kami, ya Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah di Prodi Teknik Industri. Sini ada Ibu Artini, ya Bunda saya, kemudian ada Ibu Wiwi, kemudian Bu Eli, ada Pak Andre Sugiono, Pak Susianto, Pak Braf, kemudian Pak Andi, dan juga yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Mas Musbikin. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmatnya kepada kita, ya, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, ya, nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa pada kita, ya, yang tanpa kita sadari, yang seringkali kita merasa kurang, merasa tidak bersyukur atas semua yang telah Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengingat semua kebaikan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Salat dan salam tak henti-hentinya kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan kita yang mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau kita bisa menjadi pribadi yang baik, yang bisa selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya pada acara pelatihan pembuatan bahan ajar secara online yang nantinya insya Allah mudah-mudahan bisa kita unggah di YouTube ya. Kita belajar membuat YouTube meskipun mungkin ada tidak pedenya begitu kalau saya nggih, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari hasil rapat prodi di teknik industri di mana kemarin setelah kami melakukan evaluasi pembelajaran yang selama ini pembelajaran itu kami lakukan melalui sinkron dan asinkron ya dari tatap muka dengan Zoom, Google Meet, kemudian Webex dan juga unggah materi di SIM dan ternyata dari situ kita bisa melihat mohon maaf kualitas pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa gitu ya, hasilnya kok kurang baik begitu terhadap pemahaman mahasiswa akan materi yang kita sampaikan ya, pasti ada kurangnya karena memang ini berbeda dengan offline. Kemudian juga ada indikasi kejenuhan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang selama ini kita berikan ya, sehingga kita mencoba mencari terobosan baru yang mungkin ini mungkin terlambat ya, tapi tidak ada salahnya kita mulai merintis, kita mulai memulai untuk membuat pembelajaran online ini ya, materi atau konten pembelajaran online ini yang kita nantinya unggah di YouTube, di mana nanti itu bisa dilihat oleh anak-anak kita secara berulang ya untuk memberikan pemahaman yang lebih pada mereka terkait dengan materi yang kita sampaikan. Jadi dari situ saya dan teman-teman di Prodi kemarin, ayo kita coba untuk membuat pelatihan ya pembuatan materi online untuk di YouTube. Selain itu juga siapa tahu dengan kita membuat materi online begitu ini merupakan ajang promosi buat kita teknik industri dan juga Unisula ketika kita bisa membuat materi-materi online yang bagus begitu ya, banyak orang yang mungkin mencari materi itu dan mungkin yang nyangkut di kita gitu ya, ini kan bisa menjadi sebuah ajang atau media promosi untuk kita. Adapun embanan lain, bukan embanan ya, tapi harapan lain begitu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di Prodi ya, saya sampaikan di sini hasil dari rapat kemarin bahwa nantinya untuk perkuliahan kita di semester genap ini yang masih menggunakan sistem secara online atau daring, jadi hasil rapat dan juga hasil kuesioner yang kita berikan kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan pembelajaran online nanti, diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan 8 kali pertemuan via tatap muka online, di mana itu dibagi nanti 4 pertemuan via tatap muka online sebelum UTS, dan 4 pertemuan via tatap muka online setelah UAS. Adapun untuk media pembelajarannya saya serahkan kepada masing-masing dosen begitu, karena kadang ada yang lebih prefer dengan Zoom atau Gmeet atau juga Webex begitu ya. Namun di sini yang saya tekankan adalah link untuk online tersebut, mohon nanti bisa di-copy untuk linknya ditempelkan di SIM Unisula ya. Jadi kan kita setiap ada pertemuan itu kan kita selalu membuat prolog begitu nggih, baru kita attach file untuk materi. Nah, nanti bisa dikopikan linknya di situ. Sehingga ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran secara online. Ada juga kemarin tambahan bahwa untuk meningkatkan kualitas ujian ya adik-adik mahasiswa, karena kemarin Bapak Ibu melihat dan mengindikasi adanya kecurangan dari hasil ujian mahasiswa, maka nanti diharapkan untuk ujian dilaksanakan secara online. Jadi Zoom-nya di-on-kan kameranya. Nah, ini kemarin hasil dari rapat ya. Jadi untuk ujian nanti bisa ditunggui oleh dosen atau nanti kami coba mintakan kepada fakultas bagaimana jika ada pengawas pengganti. Kemudian
untuk perkuliahan di semester genap nanti harapannya Bapak Ibu menyapa adik-adik mahasiswa terlebih dahulu melalui kontrak perkuliahan dan mengunggah RPS. Jadi ini juga sebagai kelengkapan administrasi perkuliahan dan ini nantinya bisa kita gunakan sebagai bukti begitu saat pengajuan akreditasi ya. Jadi ini salah satu kelengkapan. Jadi Bapak Ibu rasanya tidak elok kalau saya berpanjang lebar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan Rawo untuk bergabung di acara ini. Saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan nantinya ada kekurangan dalam kami menghantarkan acara ini, mohon dimaafkan. Dan untuk kelancaran dan mudah-mudahan ini bisa membawa berkah buat kita semuanya. Monggo Bapak Ibu semua kita awali acara pada siang hari ini, pada majelis ilmu ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Ya, Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Braf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas sambutan dan membuka acara pelatihan hari ini pada Ibu Bapodi. Mungkin langsung ke acara inti nggih Ibu dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain. Jadinya biar langsung Mas Mus bikin on kamera dan on di studio ya Mas ya. Studio itu ya. Studio foto dan podcast ya. Podcast Mas Mus bikin. Oke. Sudah saya jadikan co-host Mas Mus bikin dan insya Allah bisa share screen secara leluasa. Oke. Monggo Mas Mus bikin. Siap, terima kasih Pak Braf dan Indonesia. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Braf. Saya lepas saja mungkin. Suara saya terdengar jelas nggih. Iya. Dengar. Aman. Saya mulai dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Braf, Bulia, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa satu persatu. Di sini kemarin Pak Andi ngubungi saya langsung dadakan kalau bisa hari ini bisa mengisi suruh bantu untuk pembelajaran via YouTube, upload pembelajaran ke YouTube atau bagaimana begitu. Bingung pembelajaran gimana ya, terus dikasih briefnya dan akhirnya yes nggak apa, insya Allah bisa begitu. Untuk di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu dosen yang saya kira memang lebih tahu mungkin, tapi sini saya hanya sharing saja pengalaman saya dalam mengoperasikan, kebetulan sebagai admin juga di YouTube-nya Unisula dan beberapa media sosialnya Unisula juga. Jadi mungkin sedikit sharing saja pengalaman pribadi saya dalam dalam membuat atau dalam memanage YouTube begitu supaya bisa lebih menarik untuk ditonton, khususnya kalau ini dalam konteks pembelajaran biar siswanya tidak boring begitu dalam kelas online begitu, karena dalam beberapa penelitian itu mahasiswa itu efektif benar-benar on screen terus itu paling hanya sekitar 15 menitan, baru setelah itu mereka tidak fokus lagi begitu. Jadi mungkin kalau pembelajaran online-nya dibuat lebih menarik mungkin, atau dalam kemasan video itu mungkin mahasiswa akan lebih bisa leluasa kapan saja untuk belajarnya begitu. Mungkin langsung saya share screen saja mungkin terkait dengan materi hari ini. Mungkin akan lebih banyak di praktiknya daripada materinya, jadi mungkin langsung share screen saja.
Langsung saya mulai ini untuk bahan ajar online. Mohon maaf, saya buka dulu screen-nya ke PPT saja. Sudah kelihatan, Jih, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini saya mulai ini jadi pembuatan bahan ajar online ini. Kalau ini fokus lagi ke untuk YouTube ya. Jadi kemarin Pak Andi di brief saya itu pertama bagaimana materi yang akan dijelaskan itu bagaimana cara merekod perkuliahan dengan Zoom. Mungkin banyak dari Bapak Ibu sudah bisa, mungkin juga ada beberapa yang belum bisa di mana letak lokasinya, begitu mungkin ada yang bingung. Gitu. Terus bagaimana cara upload pembelajaran di YouTube, terus membuat playlist dengan video orang lain yang sudah ada, atau membuat playlist dengan videonya sendiri. Itu juga bisa. Nanti kalau waktunya menyukup, kita juga akan sharing bagaimana cara langsung live YouTube gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung live sendiri via YouTube begitu. Jadi nanti disimpan dan juga bisa diupload seperti kita upload video begitu. Terus optional juga bagaimana merubah presentasi PowerPoint jadi video. Jadi materi-materi yang sudah ada itu bisa dikonversi atau diekspor ke dalam bentuk video dan bisa langsung diunggah ke YouTube begitu. Kalau perlu ditambah audio juga bisa. Jadi bisa lebih interaktif begitu. Mungkin kalau record Zoom mungkin sebagian besar sudah bisa. Jadi kalau record Zoom itu nanti tinggal kalau otomatis kan sebagai dosen rata-rata sebagai host Pak Braf. Halo Pak Braf. Atau Bulia mungkin kalau dosen itu berarti kan rata-rata sebagai host langsung, jadi punya kekuasa sebagai host, jadi bisa langsung record sendiri, bisa end meeting, bisa mengundang begitu Ibu Nje. Generas, ada memang yang dibuatkan mahasiswa, Mas Musbidin. Itu kalau di depan mahasiswa itu mungkin kan hostnya di mahasiswanya, mungkin jadi rekodnya ada di pihak mahasiswa begitu. Kalau bisa semua dosen itu punya akses sebagai host atau minimal sebagai co-host supaya bisa rekod sendiri begitu, nanti bisa videonya ini bisa diolah sendiri, diupload ke YouTube begitu. Seringnya lupa Mas Musbikin. Oh, jadi mungkin lupa merecord ya, sudah jalan setengah jam itu baru ingat. Ya mungkin bisa di remindernya gimana ya caranya ya? Bisa diotomatis sepertinya Ibu. Oh bisa. Oh iya deh, bisa ya, bisa. Setting otomatis record ketika mulai meeting begitu Ibu. Oh iya. Setting ada. Mungkin nanti coba kita praktekkan langsung ya mungkin ya. Ya terus setelah nanti video ini setelah terrecord ya pastikan dulu kalau sistem defaultnya ini record Zoom itu kan di C kebetulan. C. Kalau durasinya panjang, otomatis kan file simpanan videonya ini kan besar begitu. Jadi usahakan memorinya atau hard disknya itu ada sisa space lumayan begitu untuk menyimpan videonya. Takutnya kalau space-nya itu sudah penuh, di tengah-tengah berhenti sendiri atau bahkan mengalami crash dan bisa zoom-nya error dan berhenti sendiri begitu. Jadi usahakan ada space yang lumayan untuk menyimpan video, apalagi kalau pembelajaran mungkin 1 jam, 2 jam atau setengah jam, begitu kan lumayan lama. Itu membutuhkan space memori yang banyak begitu. Jadi diusahakan space memorinya setidaknya ada begitulah, cukup begitu. Mungkin bisa dicek kalau secara default atau secara randomnya itu penyimpanan hasil video Zoom ini ada di MyDocument. Jadi bisa dicek di MyDocument atau dicek di partisi C-nya itu tinggal berapa giga begitu. Ini kalau di Zoom ini ada di secara default itu ada di
My Dokumen ini. Jadi ada di My Dokumen, terus ada di folder Zoom. Jadi nanti biasanya ada berdasarkan tanggalnya. Jadi katakanlah tanggal berapa Zoom-nya, terus tanggal berapa Zoom-nya, terus sampai jamnya juga ada, Zoom jam berapa, hari apa itu ada. Itu tinggal kalau udah namanya udah otomatis gitu. Katakanlah nama Zoom-nya, ini meeting-nya apa, itu udah otomatis aja. Jadi kalau membuat Zoom sudah dibuat sesuai dengan mata kuliahnya, begitu udah foldernya udah otomatis sesuai dengan nama mata kuliahnya, dan ada jamnya jam berapa, tanggal berapa itu sudah otomatis ada. Jadi memudahkan kita untuk mencari direktori pembelajaran mana yang akan kita upload, itu lebih mudah. Dan yang hasil teketannya itu ada 5, biasanya ada 5 file begini, ada 4, mohon maaf, ada 4 begini. Jadi ada audio only itu formatnya M4A. M4A ini lebih bagus daripada MP3. Jadi M4A ini itu untuk audio saja. Jadi kalau kita umpamanya punya video PPT mau digabungin dengan audionya, bisa menggunakan audio ini gitu. Kalau yang nanti diupload ini, yang nanti formatnya yang zoom.mp4 ini bisa di rename juga, di rename sendiri bisa gitu. Terus ada juga ini chatnya. Jadi kalau ketika lagi proses pembelajaran ada yang chat, bertanya melalui chat, itu bisa kerekod semua percakapan melalui chat, bisa terekod juga. Chatnya apa saja yang dibicarakan di chat itu bisa terekod juga. Jadi sebenarnya Zoom ini lumayan lengkap begitu. Walaupun mungkin secara basicnya, walaupun basic itu sudah bisa merekod, sudah bisa chatnya juga sudah bisa terekod, terus keluarannya juga lumayan bagus videonya. Jadi sudah lengkap sebenarnya untuk Zoom ini. Mungkin kita bisa langsung saja di praktiknya saja mungkin ya untuk Zoom-nya. Mas Musbikin, ada pertanyaan dari Bu Ira di chat. Oh iya, sebentar saya buka dulu. Langsung saya jawab saja ya. Dari Bu Ira mungkin bisa di-sharing dulu caranya jadi host Zoom. Saya selama ini bantu Kak Rodi. Oh ya, mungkin saya langsung saja ya Bu. Langsung saya praktikkan saja ya di Zoom-nya ini. Pak Brab, saya praktikkan Zoom-nya ini buat mencoba misalnya Bu Nuzul sebagai co-host atau Bu Ira sebagai co-host, boleh nggih? Monggo. Jadi tak jadikan host saja, Mas Musbikin? Oh iya, boleh. Enggak, Oke, silahkan. saya jadikan host ya. Oke, sudah jadi host. Monggo. Oke, siap deh. Sebentar, ini kita share dulu. Oke. Ini sudah saya share screen. Jadi untuk menjadikan host, bentar, ini di partisipan. Nah ini Bu, jadi diklik di partisipan, itu nanti akan keluar nama-namanya nih Bu. Mas. Belum Bu? Oh maaf Ibu, belum, mohon maaf. Oh, ya. Bentar ya Bu. Masih belum muncul Ibu atau sudah muncul? Atau masih PowerPoint? Di Mas Jamal lagi. Belum. Persiapan. Belum. Iya. Terima kasih.
Mas, waduh. Belum, Mas. Aku Ya, berarti sebentar ini. ada Ya. matur suwun. Oke, sudah Pak Bra? Sudah? Oke ya. Ini pakai Pak Tony sih. Sudah Ini kuat? berarti dia Belum. sudah malam waktu. Oke ya, suwun Bu ya. Masih terlihat pohon-pohon kalau di tempat saya. Oh, belum muncul partisipannya ya. Saya sebenarnya Belum muncul. sudah saya share screen kan. Zoom nggak bisa share screen, Mas. Oh, nggak bisa share screen Zoom-nya ya? Iya, Oh, Zoom. ini nanti Carikan video yang di YouTube aja. cari nggak video apa-apa. YouTube Ada. aja. Oh ya, cari video YouTube Ya. aja. Yang di YouTube aja langsung. Oh ya, oke. Zoom nggak bisa share Windows Zoom. Oh ya. Need a professional website? I created one for our Kita skip dulu. startup using Wix. Let me show you how I did it. First, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek di Stranger Sukan. Saya cepat-cepatkan saja. Mohon maaf, ini malah cara membuat meetingnya. Mungkin Serta Bu host Ira meeting, ya. menjadi peserta. Bu Ira, Halo? Ya? Iya, oke Bu Lia. oke. Bu Ira yang dimaksud Bu Ira itu membuat apa namanya untuk Zoom online-nya atau berpindah dari host sebelumnya ke Ibu gitu Bu maksudnya? Oh, kalau itu gampang Bu Lia. Kalau Bikin baru. oh maksudnya bikin meeting baru Oke. Ibu atau Ya. oh gitu. Oh, Kalau saya pindah pahamnya gampang, itu biasa Saya- Bu Lia. saya pahamnya pindah host Ibu. Yang baru kita nggak Oh. buat link baru, kemudian link itu akan kita share ke mahasiswa. Nah itu. Oh begitu Buat maksudnya. baru Oh iya saya paham Ibu, saya paham. Jadi kalau membuatnya itu di aplikasi ini Bu. Sudah terlihat Ibu? Terlihat, Belum Mas. terlihat. Nggak kelihatan, Oh, Mas. nggak bisa. Oh nggak bisa Kelihatan deh, mohon hitam. maaf. Nggak bisa share Mohon Zoom. maaf. Jadi tidak lihat screen. Jadi ini ada tadi benar ada videonya. need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to wix.com. Our startup is Jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu melalui websitenya Zoom. Jadi kalau kita tidak punya aplikasinya atau kita belum familiar dengan aplikasinya, kita bisa membuka lewat website, tinggal ketik zoom.us gitu Ibu. Nanti tinggal login gitu. Ini ada tutorial videonya, nanti kita lihat. Nah ini Host Zoom-nya. Nah, pertama mungkin kita akan daftar dulu. Ya, harus kita masuk dulu kepada browsernya. Itu alamat dari aplikasi Zoom ini adalah zoom.us ya. Kita ketik di browser, boleh menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla. Nah, kali ini saya menggunakan Mozilla Firefox. saya cepatkan Nah, silakan dimasukkan di browsernya. Nah, setelah itu akan tampil portal atau website dari Zoom-nya. Nah, kita perlu daftar akun dulu agar bisa membuat Zoom meeting-nya. Nah, caranya kalau daftar akun sudah bisa ya Bu? Daftar akun.
rata-rata sudah bisa semua ya daftar akun, jadi tinggal mungkin langsung Ya, kita akan bagaimana cara membuat meeting barunya begitu ya Bu. Iya, pokoknya belum bisa gaptek. Ini dari ini berarti kan intinya sudah punya akun Zoom misalnya begitu. Oh iya, oke sudah. Punya akun Ya. Zoom. Gitu, ini tinggal langsung saja kita membuat meeting. Jadi nanti masuk kepada halaman untuk membuat room meetingnya ya. Jadi kita bisa membuat room meeting ya suka-suka kita ya. Jadi kita jadwalkan dulu kapan kita meeting. Nah, jadi kita sudah bisa memulai. Jadi caranya adalah kita klik schedule add new meeting ini. Ya, nah sekarang kita isi jadwal kita mau mulai meeting kapan. Nah, ini topiknya tentang apa ya. Misalnya kita mau meeting tentang seminar ya, seminar proposal. Nah, kemudian ini deskripsi ya, seminar proposal mahasiswa ya. Oke, itu kita boleh isi lengkap, boleh pun tidak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan isi kapan jadwal meeting kita. Nah, jadi misalnya jadwalnya tanggal ini ya, jamnya jam kapan ya. Nah, misalnya kita mulai jam 5 ya. Nah, 5 AM PM ya, pagi atau sore. Nah, kemudian durasi. Nah, durasi memang kalau ini kita biarkannya 1 jam ya, karena memang kita menggunakan versi ya gratis dari Zoom ini, yaitu hanya terbatas 40 menit. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan 40 menit ya kita upgrade, kita beli lisensinya. Nah, kemudian ini biarkan. Nah, kemudian meeting password rasanya nggak perlu, jadi kita bisa langsung ya. Seterusnya kita video host ya, videonya host ya. Kemudian ya on, langsung aja kita on selaku kita sebagai host dan partisipan. Jadi kalau dia udah masuk langsung dia on videonya. Kemudian audionya kita aktifkan dua-duanya, boleh lewat komputernya langsung atau headsetnya ya. Nah, kemudian ini perlu kita setting enable join before host. Nah, ini perlu kita setting, kita klik ya, kita centang, tandai agar nanti link yang kita berikan si member yang akan login ke host kita, dia nggak duluan masuk, jadi kita dulu yang masuk ya, diaktifkan sebelum hostnya mulai. Kemudian nah ini mood participant upon entry, jadi ini boleh kita centang artinya sebentar, ini untuk yang enable join before host itu, jadi nanti partisipan itu bisa bergabung duluan. Jadi partisipan itu bisa bergabung duluan sebelum katakanlah kita sebagai host itu masuk begitu. Ya, sewaktu yang join ke room yang kita bikin semuanya soundnya mati ya. Nah, tapi mungkin kalau kita nggak mau mati soundnya, kita hilangkan centangnya. Nah, kemudian enable waiting room, jadi nggak perlu waiting ya. Nah, karena nanti kita pula yang akan mengaktifkan, ini perlu kita gunakan untuk memverifikasi siapa yang masuk ke Zoom kita, ke room meeting kita. Jadi kalau rasanya kita nggak kenal dengan orang yang masuk ke Zoom room kita, itu nggak perlu kita aktifkan. Nah, kemudian ini bisa kita record meetingnya secara otomatis tersimpan di komputer. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah kita bisa langsung klik save. Nah, room atau jadwal yang kita sudah buat, nah sudah berhasil. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberikan link room kita yang sudah kita buat ini? Nah, kita cukup mengcopy the invitation ini, mengcopy link ini. Ya, kita klik copy. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Copy meeting invitation. Nah, setelah kita copy, nah inilah kita bisa sharekan ke WhatsApp dari kawan-kawan kita atau orang yang kita ingin ajak meeting ya. Ini kita copy, langsung kita kirim aja lewat WhatsApp seperti ini. Nah, kita paste ya. Nah, nanti nanti member yang kita ajak meeting tersebut dia bisa langsung klik join room, atau dia menggunakan meeting ID. Jadi dia bisa langsung klik ini, atau mau menggunakan aplikasi
baik di handphone. Nah, dia tinggal bisa masuk dengan menggunakan ID ini. Oh, gitu ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa langsung lewat web, atau mungkin kalau lewat HP mungkin bisa langsung saya share di sini juga. Mungkin nanti saya sudah membuat PDF-nya, tapi hanya baru yang YouTube, dan itu pun masih separuh jadi. Nanti mungkin bisa saya sertakan juga untuk yang Zoom sekalian begitu. Jadi biar nanti kalau materi yang jadi saya share ke Bu Lia, biar bisa di-share ke peserta acara ini begitu ya Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Musbihin. Mas Mus ya. Jadi nanti juga saya akan sertakan juga mungkin yang lewat HP begitu Bu. Saya katakan kadang lewat HP juga begitu, mungkin bisa lebih mudahkan untuk membuat meeting lewat Zoom aplikasi HP juga, Android atau iPhone begitu, untuk memudahkan. Oke. Ya, mungkin bisa nomor kontaknya Mas. Jadi nanti saya share juga nomor di chat ya untuk nomor kontaknya, biar bisa japri kalau ada kendala atau pertanyaan Ibu. Oke. Ya, jadi nanti sudah mungkin sesi Zoom sudah paham ya untuk cara membuatnya. Rekodnya tadi, kalau rekod tadi kan tinggal rekod di screen begitu. Yang di screen ini Ibu untuk rekodnya. Untuk rekod kalau sudah meeting Zoom tinggal direkod saja begitu. Nanti ketika kita end meeting otomatis langsung akan tersimpan untuk hasil rekodannya ini, baik video maupun chat yang tadi percakapan yang ada dalam meeting begitu. Terus untuk selanjutnya kita ke YouTube ya. Jadi setelah kita katakanlah meeting kelas begitu, terus nanti keluar hasil videonya begitu, nanti bagaimana sih cara kita share-nya atau menguploadnya via YouTube gitu. Jadi saya asumsikan bahwa di sini sudah punya akun Google semua, Nje. Ada yang belum punya mungkin, atau ada belum tahu cara buat akun Google? Dianggap punya Mas. Dianggap semua saja ya. Jadi kan sudah punya akun Google. Jadi akun Google itu kan kebetulan YouTube juga punya Google, jadi berafiliasi kedua-duanya begitu. Jadi otomatis yang sudah punya akun YouTube, punya akun Google, mohon maaf, itu berarti otomatis sudah punya akun YouTube secara otomatis begitu. Mungkin belum diaktifkan saja begitu. Ini kita langsung ke praktikum saja biar lebih mudah. Jadi gimana cara upload video pembelajaran tadi yang sudah kita record melalui Zoom tadi, bagaimana cara uploadnya. Jadi kita buka YouTube dulu, boleh buka YouTube, terus nanti kita sync in dulu. Kalau belum login kita sync in dulu. Kita login dulu. Mas bikin, Mas ya, Mas. Kalau pakai akunnya Unisula kan otomatis terafiliasi dengan Google ya, Mas ya? Iya, otomatis Bu. Kebetulan Unisula kan memang Unisula CID ini. Platformnya Unisula platformnya Google ya? Ya betul, Google. Berarti kalau sudah pakai emailnya Unisula udah otomatis bisa ya? Iya betul, udah otomatis bisa email. Yang punya email Unisula otomatis sudah bisa juga. Punya akun YouTube mungkin tinggal belum diaktifasi saja channelnya begitu Ibu. Ya. Jadi yang penting bikin akun di YouTube dulu Mas, channel YouTube-nya bikin sendiri. Iya, iya Ibu. Kita next. Sebentar, mungkin saya bukakan juga yang belum ada channel YouTube-nya saja mungkin Ibu. Kita login dulu. Ya. If you work in a team, you've got to be. Gitu, jadi
Setelah login mungkin ini halaman awal loginnya. Terus kita tinggal diklik itu nanti kalau belum punya itu nanti akan buat akun begitu. Sebentar, saya klik dulu ini sebetulnya. Teman-teman ini sudah ada. Itu sudah disiapkan tadi. Nah, ini sudah masuk di akun YouTube-nya. Dan ini akun ini sama sekali belum punya channel. Jadi mungkin kalau yang baru pertama kali nanti bisa langsung bisa diikuti untuk langkah-langkahnya. Kita login dulu ke akun Google-nya seperti biasa. Mas Musbihin, ya. Untuk mengetahui ini sudah ada channelnya sama belum, dari mana Mas? Di sini Bu. Jadi kalau di akunnya nanti yang penting masuk dulu ke YouTube-nya begitu Ibu. Oh gitu. Ya, jadi masuk dulu ke YouTube-nya. Itu nanti baru akan ketahuan apakah ini sudah ada channelnya atau belum begitu, sudah punya channel atau belum begitu Ibu. Jadi kalau belum punya channel, ini rata-ratanya itu random begitu Ibu. Masih random, masih awalnya seperti ini nih, masih random. Jadi hanya trending yang katakanlah kita belum pernah lihat begitu Ibu. Jadi ini sini create channel itu Ibu, langsung muncul ke channel ketika kita klik di akun kita atau di pojok gambar di profil kita itu nanti akan keluar create channel begitu Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi kita akan buat channel dulu. Kita create channel. Terus selanjutnya get started. Oke, get start. Nah, ini kita mau menggunakan nama sesuai dengan akun kita atau kita juga bisa custom Ibu pakai nama lain gitu. Ini Bapak Ibu, jadi kita bisa custom menggunakan nama kita sendiri, langsung kita select, kita pilih yang ini, atau kita menggunakan custom, kita mau namain sendiri channel kita apa begitu. Jadi untuk ini kita pakai yang sudah ada dulu ya, kita pakai username yang sama dengan kita begitu. Kita pilih yang sama, menggunakan username yang sama. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Terus kita langsung ke, nah ini kalau akun Unisula, ini ada tulisannya this account is managed by unisula.ac.id gitu. Jadi akun ini berafiliasi dengan Unisula begitu. Kalau menggunakan akun Gmail-nya atau akun emailnya Unisula gitu. Nanti akan ada tulisannya. Tuh, nah, terus setelah itu bagaimana kita bisa juga langsung klik ini untuk upload video langsung, atau kita bisa juga kita langsung live begitu. Untuk tahap ini kita coba upload video langsung ya. Kita mau upload video, kita klik upload video. Ini akan ada ucapan selamat pagi nih dari YouTube. Oke. Nah, sebenarnya ini YouTube ini juga sudah memberikan pembelajaran bagaimana cara memulai channel Anda, bagaimana cara membuat upload videonya, bagaimana cara membuat judul yang menarik, bagaimana membuat deskripsi yang menarik. Itu sebenarnya sudah ada semua di YouTube studionya, pembelajaran YouTube Studio milik Google begitu, tapi dalam bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, itu ada terjemahannya
terjemah Indonesianya kalau Bapak Ibu mungkin pengen lebih jauh atau pengen jadi YouTuber beneran ini. Itu bisa juga trik-triknya bagaimana mengetahui algoritma YouTube itu bagaimana kok bisa biar bisa trending, biar bisa video tonton banyak orang. Itu sebenarnya di YouTube Studio ini sudah memberikan arahan-arahan atau memberikan tutorialnya begitu. Tapi mungkin kita tidak tonton dulu, kita langsung saja. Nah ini Bu, kita langsung saja untuk upload video kita. Kita bisa juga drag and drop filenya. Katakanlah kita punya video, kita bisa langsung drag videonya. Pastikan formatnya kalau bisa MP4 begitu. Format beberapa kali kita format AVI bisa, tapi format MKV itu kadang tidak bisa, kadang bisa. Jadi kalau format MP4 otomatis sudah bisa. Jadi pastikan aja formatnya format video begitu, misal MP4 atau MKV atau AVI begitu. Nah ini bisa kita drag and drop, kita drag aja videonya ke sini. Tunggu press upload, langsung selesai begitu. Atau bisa juga kita pilih file deh. Kita pilih file, kita ulangi lagi. Upload video, select file. Select file yang akan kita upload, dokumen, zoom. Oke, kita upload. Nah, setelah selesai upload ini, yang tidak kalah pentingnya ini, kita memberikan judul. Nah, memberikan judul ini, bentar. Mungkin saya turun deh. Terlalu berisik, mohon maaf. Nah, setelah selesai upload, langkah selanjutnya adalah memberikan title pada video atau memberikan judul begitu. Judulnya katakanlah kita klik dulu ya. Katakanlah kuliah matematika teknik misalnya. Seperti itu, atau mungkin judul lainnya yang menarik atau lebih spesifik itu akan lebih bagus begitu. Lebih spesifik katakanlah materi kuliah tentang apa begitu, katakanlah tentang algoritma begitu, algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3 itu lebih spesifik, lebih bagus kalau bisa juga disertakan kata-kata menarik gitu agar menarik minat penonton untuk menontonnya. Tapi kalau mungkin ini dalam konteks pembelajaran mungkin judul itu harus detail begitu. Jadi katakanlah kalau perkuliahan matematika teknik, temanya katakanlah tentang ini algoritma 1 atau apa begitu, umpamanya seperti itu. Jadi akan lebih memudahkan mahasiswa untuk mencari link pembelajaran atau mencari pembelajaran melalui judulnya begitu. Terus yang selanjutnya itu deskripsi. Deskripsi ini kalau bisa dituliskan tentang videonya itu apa yang dibahas begitu. Yang dibahas videonya itu apa. Terus bisa juga kita menyertakan link-link video-video sebelumnya begitu. Katakanlah kita bisa copy link video sebelumnya. Katakanlah kita punya video lain yang terkait, katakanlah ini pembahasan algoritma 2 begitu. Mungkin bisa disertakan di bawah ini link untuk algoritma 1 atau mungkin untuk algoritma berikutnya 3 begitu. Mungkin kalau algoritma 3 belum ada, mungkin link-link pembelajaran lainnya bisa kita sertakan untuk memudahkan mahasiswa mencari pembelajaran-pembelajaran yang terkait begitu tentang matematika teknik misalnya seperti itu. Jadi tinggal paste saja kayak kita master seperti biasa. Mungkin kita coba membuat deskripsi ya.
tabelnya dulu mungkin. Algoritma sesi 1 misalnya. Deskripsinya video pembelajaran algoritma oleh misalnya dokter siapa itu, dokter Andi misalnya, FTI Unisula gitu misalnya. Terus klik aja link pembelajaran lainnya, bisa dilihat link pembelajaran lainnya misalnya. Oke, Ctrl V lah, ini bisa juga misalnya link misalnya ini tentang ritma 2 misalnya, atau yang lainnya begitu, tinggal tambahkan saja. Bisa juga kita nambahkan link untuk sosial media kita, katakanlah untuk lebih lanjut, untuk lebih, atau silahkan follow gitu, silahkan follow Instagram misalnya, tinggal dipasang saja Instagram profil kita gitu misalnya, seperti itu. Atau misalnya Instagramnya @siapa gitu, @Andi misalnya, seperti itu bisa juga. Terus selanjutnya kita memilih thumbnail. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu adalah video yang akan muncul di video yang akan muncul pada saat kita tidak play videonya gitu. Jadi gambar pertama yang akan muncul begitu. Dan kalau bisa thumbnail ini diusahakan pada saat sesi video yang menarik mungkin, misalnya pada saat judulnya pas judul presentasi begitu bisa. Atau kita bisa juga membuat thumbnail sendiri menggunakan gambar begitu, bisa. Kita punya gambar sendiri dikasihkan untuk thumbnail, itu juga bisa. Tapi usahakan thumbnail itu sesuai dengan isi videonya gitu. Mas, mohon maaf saya mungkin tadi tertinggal karena ada telepon. Thumbnail tadi fungsinya apa ya, Mas? Ini untuk gambar still, itu gambar still ketika kita lihat video, contohnya ini YouTube. Contohnya ya Bu, ini. Nah, ini yang muncul di sini, ini adalah thumbnail Bu, gambar-gambar thumbnail ini Bu. Yang muncul di sini itu thumbnail. Nah, ketika kita klik play videonya kan yang muncul beda kan Ibu? Nggih. Nah, ini gambar awal ini namanya thumbnail gitu. Oh, gitu ya, oke. Ya. Nah, usahakan thumbnail itu semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca. Jadi pembaca itu, atau mohon maaf, penonton itu sudah tahu ini video apa dari thumbnailnya itu, bahkan sebelum dia lihat judulnya itu sudah tahu, oh ini video ini begitu. Jadi bisa dibuat sendiri semenarik mungkin, atau bisa juga menggunakan bagian dari video yang ada gitu. Tapi usahakan cari katakan ekspresi yang menarik begitu, boleh seperti itu. Nah, terus selanjutnya playlist nih. Jadi katakanlah Mas, ya, untuk mencari bagian dari video yang menarik itu kan berarti ada part-partnya ya. Nah, ngambil partnya itu gimana? Nah, ini kalau di sini Bu, ini kebetulan videonya pendek, hanya 30 detik yang akan saya upload, itu sudah disediakan oleh Google. Oh, gitu. Oleh YouTube jadi disediakan secara default. Itu ada 3 thumbnail yang bisa digunakan gitu. Lah kalau kita punya gambar sendiri, kita bisa klik upload thumbnail gitu Ibu. Jadi dari YouTube sendiri sudah membantu kita ya? Iya betul. Dari YouTube sudah menyediakan katakanlah 3 gambar yang bisa disediakan untuk thumbnail dari video kita gitu. Itu udah otomatis gitu, atau kita bisa upload sendiri gitu Ibu. Oke. Sip. Ya, terus kita di playlistnya. Jadi bisa juga dipilih playlist, bisa tidak. Tapi lebih baik kita pilih playlist. Katakanlah ini tadi di atas, katakanlah kuliah matematika teknik gitu. Jadi kita bisa kelompokkan
kuliah matematika teknik kita di satu playlist atau satu folder misal intinya gitu. Jadi katakanlah kalau mahasiswa kita nge-play satu video itu, maka otomatis yang akan muncul video tentang matematika teknik semua begitu. Jadi sudah kita kelompokkan begitu. Jadi lebih mudah untuk membagikan kepada siswa, katakanlah pelajari tentang matematika teknik gitu. Kita tinggal klik kita bagikan link playlist kita kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah bisa mengakses semua perkuliahan kita yang sudah diupload begitu Ibu. Jadi kita klik playlist. Kalau belum ada, kita create playlist gitu. Katakanlah matematika teknik. Gitu. Create. Nah ini sebentar, saya ulangi dulu. Katakanlah matematika teknik. Gitu. Nah, terus ini untuk visibility-nya itu bisa ada 3 visibility. Yang pertama public itu jadi bisa dilihat semua orang, jadi semua orang bisa melihat playlist kita atau video kita. Terus yang kedua itu private. Private itu yang bisa melihat hanya kita, hanya yang punya akun yang bisa melihat. Terus yang ketiga unlisted. Unlisted ini yang bisa melihat itu hanya yang punya link gitu. Jadi kalau katakanlah malu nih Bapak Ibu mau share videonya tapi malu, share aja ke mahasiswa kita aja yang sudah yang ikut pembelajaran kita. Jadi kita buat video itu menjadi unlisted gitu. Jadi yang bisa melihat itu hanya yang punya link gitu, yang kita bagi link yang bisa melihat begitu. Jadi bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau ini saya settingkan ke public saja, jadi biar bisa semua orang bisa mencarinya atau bisa melihatnya gitu. Testing ke public gitu. Kita create. Gitu. Ya oke, berarti kita masukkan ke matematika teknik dan gitu. Maka playlistnya kita tadi saya membuat 2 playlist, jadi ada 2 playlist gitu. Jadi tinggal pilih mau dimasukkan playlist yang mana gitu. Oke. Terus ini audiennya ini. Ini audien ini ada 2 tipe audien kalau di YouTube itu. Yang pertama itu audien anak-anak dan audien bukan anak-anak. Gitu. Jadi kalau video pembelajaran sebaiknya gimana? Sebaiknya kalau video perkuliahan itu dibuat yang tidak untuk anak-anak. Karena apa? Kalau yang video untuk anak-anak itu kita tidak bisa mengaktifkan kolom komentar. Jadi kolom komentar itu hanya disediakan untuk yang bukan anak. Ada 2 pilihan ini, yes if not for kids dan no if not for kids. Jadi kita pilih no if not for kids, jadi biar bisa katakan penonton video kita itu bisa memberikan komentar, katakan benar video bagus atau boleh dong di-share pembelajaran yang lainnya begitu. Itu bisa juga untuk memberikan masukan melalui komentar video kita. Nah, ini untuk extraction itu apa? Nah, ini itu untuk apakah video kita itu hanya untuk anak-anak, maaf, hanya untuk orang di atas usia 18 tahun atau boleh ditonton untuk semuanya. Jadi kita pilih yang no. Ini bukan hanya untuk 18 tahun, pilih yang no gitu. Secara default sudah akan no, jadi tidak dibuka juga tidak masalah. Begitu. Untuk opsi selanjutnya kita pilih opsi lanjutan biar lebih biar video kita itu lebih menjangkau banyak pemirsa atau penonton gitu. Nah, ini ada paid promotion ini di video kita endorse barang atau produk atau enggak begitu. Mungkin kalau video perkuliahan enggak ya. Jadi ini abaikan saja untuk paid promotion. Jadi mungkin tidak ada iklannya dalam video kita gitu. Terus untuk teksnya, ini tag itu untuk memudahkan para penonton mencari video kita. Kita buat teks kalau bisa sebanyak mungkin yang sesuai dengan video kita. Katakanlah ini kita tagnya katakanlah matek gitu, kita kasih koma itu untuk langsung
tidak kasih hashtag juga tidak masalah. Ini fungsinya kalau orang misal nyari gitu ya Mas ya? Iya betul, gitu, betul Ibu. dia Jadi nyantolnya untuk ke sini gitu memudahkan, ya? ya untuk memudahkan Okay. para penonton untuk mencari video kita begitu. Kita pisahkan kalau membuat tag baru dengan koma aja cukup, langsung otomatis akan sendiri begitu. Itu algoritma misalnya. Nah seperti itu. Atau mungkin kuliah gitu. Atau perkuliahan bisa juga. Jadi usahakan lebih spesifik, lebih bagus, sebanyak mungkin juga boleh gitu. Nah terus ini untuk language, subtitle dan closed caption ini untuk subtitle atau artinya begitu. Jadi kalau kita pengen lebih menjangkau banyak penonton, ya juga kita artikan katakanlah video kita, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh juga kita menggunakan bahasa Inggris kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, abaikan saja. Diabaikan saja. Kalau umumnya ada, kita juga bisa pilih video language-nya di dalam bahasa apa. Itu bisa. Soalnya Google itu juga sudah otomatis membuat translate dalam beberapa bahasa tertentu. Gitu. Katakanlah Inggris, kalau Indonesia itu bisa tapi masih terbatas. Jadi mungkin abaikan saja. Nah, ini terus recording date kalau mau diisi boleh, nggak diisi juga tidak masalah. Katakanlah kapan waktu recordingnya, katakanlah hari ini atau hari ini. Video lokasi kalau mau dikasih boleh, tidak dikasih tidak masalah. Itu terus ini lesson-nya. Lesson ini gunanya adalah untuk mengaruhi video kita. Jadi tidak bertemu langsung, tapi untuk apakah lisensi video kita itu videonya buatan kita atau bukan, itu makanya biasanya kalau kita membuat default-nya itu standar YouTube lisensi, misalnya ada videonya orang lain atau karena ada audionya orang lain, itu biasanya akan terdeteksi begitu. Kalau usahakan videonya itu pure murni video kita. Kalau menggunakan audio dari pihak ketiga, misalkan audio pihak ketiga itu yang katakanlah tidak mengandung royalti begitu. Nanti mungkin kalau sisinya ada sisa waktu kita bahas juga. Gitu. Terus lah ini allow embedding. Ini ada allow embedding, ada publish to subscription feed. Nah ini ada untuk apa allow embedding ini? Allow embedding ini untuk katakanlah video kita itu bisa di-embed atau bisa ditampilkan di platform lain. Katakanlah kita punya website begitu. Kita punya blog misalnya lah ya, kita punya blog begitu. Terus di blog kita itu kita pengen nampilin video yang udah pembelajaran kita yang dari YouTube begitu. Itu bisa di allow embedding ini, berarti kita bisa tinggal di copy saja ini linknya, terus di blog kita, jadi bisa biar bisa di-apply di blog kita misalnya seperti itu juga bisa. Jadi kalau tidak itu berarti mereka tidak, walaupun mereka sudah copy linknya, tapi mereka tidak bisa nonton di platform lain begitu atau di web lain begitu. Tapi kalau udah ada allow embedding ini boleh gitu. Jadi kalau start default-nya itu diperbolehkan, jadi diklik saja. Terus publish to subscription itu feed and notify subscriber itu untuk memberitahukan subscriber kita atau orang yang mengikuti channel kita. Itu secara umum, secara default itu sudah terpilih atau tercentang, jadi tidak usah dirubah, tidak masalah. Nah ini kategorinya. Ini penting kalau video pembelajaran itu supaya lebih aman di YouTube itu disesuaikan dengan kategorinya begitu. Katakanlah ini video pembelajaran, maka pilih education misalnya. Pilih education. Atau katakanlah sains teknologi juga masih masuk kalau di fakultas teknologi industri atau teknik informatika atau teknik elektron itu masih masuk, desain teknologi masih masuk, atau secara global education juga masih masuk gitu kategorinya. Nah ini komentar visibility-nya itu ada pilihan, ada 4 pilihan ini. Allow comment itu berarti boleh komen sembarangan,
Nah, hold potential inappropriate comment itu berarti hanya komen-komen yang katakanlah tidak mengandung kata-kata yang kata-kata kasar atau kata-kata kotor. Itu secara default itu YouTube bisa mendetek katakanlah ada kata misalnya kata-kata apa yang mengumpatan atau apa itu bisa memfilter secara otomatis gitu. Kalau ini hold all comment for review, jadi orang yang komen itu tidak akan muncul kalau belum kita klik OK atau kita klik boleh komen gitu. Itu kalau hold for review. Kalau disable komen itu maka penonton tidak bisa memberikan komentar. Gitu. Terus ini sort by komennya itu berdasarkan apa? Bisa berdasarkan newest itu berarti yang terbaru komen yang ada di atas. Kalau top comment itu berarti komen yang paling top atau paling banyak like-nya ada yang di atas. Gitu. Kalau ini so how many viewer like and dislike this video, ini viewer atau penonton bisa melihat ini yang like video berapa, yang dislike video yang tidak suka ini berapa, itu bisa melihat. Tapi kalau diklik ini maka tidak akan kelihatan gitu. Tapi ini setelah default itu sudah tercentang, jadi abaikan saja tidak masalah. Setelah selesai semua, kita klik next. Mungkin sebelum kita klik next ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham, Pak Ibu, atau yang belum jelas dari nanti kalau bisa ada guidance PPT-nya gitu ya Mas ya. Oh iya Bu, saya sebenarnya sudah buat untuk PDF-nya Bu, nanti saya bagian PDF-nya. Kalau hak cipta gimana Mas? Okay. Dalam Pak Andre, ya. kalau hak cipta misalnya kita download PowerPoint itu ya, kadang kita download PowerPoint punya orang gitu ya. Iya, dari internet, kemudian kita unggah di YouTube, itu nanti jadi masalah nggak hak ciptanya? Kalau PowerPoint, saya belum menemukan apa namanya Pak, ada yang menghold untuk ciptanya begitu Pak. Tapi kalau video memang sudah ada, tapi mungkin juga sih Pak, mungkin sudah ada, tapi coba bisa diklaim nanti di bagian klaim itu sudah meminta izin atau mungkin dari PowerPoint atau dari sumber yang gratis bisa dipublish begitu Pak. Coba nanti bisa dicek di gadgetnya Pak bagaimana. Tapi sejauh ini kalau PowerPoint saya belum menemui sih Pak, Tapi kalau video dan audio sudah sering sih Pak seperti itu. Ya, kalau YouTube kan otomatis filter ya, kalau ya, betul. Sama itu ya, sama betul, dengan orang sudah lisensi kan dia otomatis tidak bisa dipublish ya. Ya, tapi kita bisa mengakalinya dengan katakanlah kita sudah membeli lisensinya begitu, itu bisa tetap dipublikkan tapi terbatas hanya untuk lingkungan kita, begitu bisa Pak. Katakanlah hanya untuk orang yang punya link bisa nonton, itu bisa. Oh, bisa dibatasi ya? Iya, jadi tidak untuk publik, hanya untuk katakanlah unlist privat, begitu hanya untuk orang-orang yang punya link yang bisa nonton, itu bisa. Oke, terima kasih Mas Buki. Sama-sama Pak. Jadi nanti Bu, nanti kalau sudah jadi PDF-nya saya sudah membuat tapi baru jadi separuh, nanti saya kirimkan ya Bu untuk langkah-langkahnya begitu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin sudah Pak, sudah jelas, langsung kita next aja ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, kita next. Nah ini sebenarnya mungkin tidak begitu penting sih, nggak penting begitu. Tapi kalau untuk yang YouTuber itu penting karena untuk memberikan ketika kalau kita pernah nonton video, contohnya nah ini terakhir ini. Nah ini kan kita ketika video mau selesai itu ada link, silakan bisa nonton video kita di ini gitu kan Ibu. Seperti ini sebenarnya. Bisa klik link video ini untuk nonton video berikutnya begitu, atau video kita yang lainnya. Itu cara buatnya bagaimana sih? Cara buatnya seperti ini ini video elemen ini. Add and screen lah ini. Ini cara buatnya seperti itu. Jadi bisa di add apakah video apa yang akan kita tampilkan. Korbannya juga ada begitu, itu bisa.
bisa. Tapi untuk bersingkat waktu ini mungkin untuk tingkat mungkin nanti di guidance di PDF akan saya sertakan juga, tapi untuk bersingkat waktu mungkin tidak saya jelaskan lebih detail gitu. Jadi intinya bisa membuat seperti itu, atau mungkin membuat add card itu kayak yang link yang ada di atas gitu, itu bisa. Katakanlah nah ini kayak ini kayak link yang kalau mau katakanlah kita nonton video, kalau mau link pembelian silakan bisa klik di link di pojok atas, nah itu kadang seperti itu juga bisa. Oke, kita next. Nah ini kita setelah kita buat tadi, kita akan menentukan ini apakah video kita ini mau di private, kita unlisted, atau public. Jadi yang private itu hanya kita yang bisa nonton, unlisted itu hanya yang punya link atau yang kita bagi link bisa nonton. Kalau public itu berarti semua orang bisa nonton. Lah di public sendiri ada ini set asisten primer, ini berarti nanti akan memberitahukan kepada subscriber kita kapan ini video akan tayang, itu seperti itu untuk yang set asisten primer. Atau mungkin kita bisa jadwalkan, katakanlah ini kapan kita mau dipublish, itu bisa kita jadwalkan. Katakanlah kita sudah punya video stok banyak nih, bisa kita jadwalkan, katakanlah hari ini satu video upload, terus bisa upload lagi, itu juga bisa dijadwalkan. Kalau ini saat ini kita coba langsung aja kita ke public gitu. Setas primer mungkin tidak perlu, jadi tidak usah. Jadi kita langsung publish. Oke, setelah kita publish ini, kita masih bisa bagikan linknya ini. Ini ada linknya ini. Atau kita bisa bagikan ke Facebook kita, Twitter kita juga bisa, atau di sosial lainnya. Misal Facebook. Misalnya, atau kita langsung copy link, kita paste, kita bagikan ke grup mahasiswa kita, bisa di grup atau link lainnya begitu. Jadi itu mungkin untuk cara upload di Facebook. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada aja. Oke, kalau tidak ada berarti kalau video kita sudah ada di YouTube, sudah terupload kita, terus bagaimana cara membuat playlistnya itu sudah ada tadi. Terus saat ini coba kita membuat playlist dengan video orang lain. Itu coba ya. Coba kita membuat playlist dengan video yang sudah ada. Nah ini kalau tadi sudah upload. Nah ini kalau video sudah kita upload tadi, maka akan muncul di dashboard kita. Nah ini oke. Apa aja video kita yang ada, playlist kita apa, cek di dashboard kita. Ada 2 playlist, tadi kita buat 2 playlist. Nah ini playlist, jadi video kita sudah upload, terus bagaimana cara masukkan playlist itu juga ada. Oke, sekarang coba kita bagaimana membuat playlist dari video-video orang lain yang sudah ada begitu. Katakanlah kita membuat playlist dari video matematika teknik yang lain misalnya. Jadi kita tinggal cari saja teknik gitu. Kita cari coba. Nah, ini ada video-video tentang matematika teknik misalnya seperti itu. Dan akan digabungkan ke playlist kita, itu juga bisa. Kalau ini matematika teknik gitu. Kita langsung aja klik ini, klik opsi ini, terus simpan ke playlist kita.
Bahkan kita udah membuat dua video ini, 2 playlist, mohon maaf. Kalau belum ada kita bisa buat baru. Katakanlah apa namanya gitu. Dan kita bisa set privasinya apakah playlist ini orang lain bisa nonton, publik atau privat tadi. Gitu sih. Kalau itu sudah ada kita langsung tambahkan aja, katakanlah simpan ke playlist ini misalnya. Oke, maka otomatis akan ditambahkan ke mode teknik gitu. Atau ini pengenalan, mau tambahkan juga di pengenalan materi teknik gitu, boleh kita tambahkan ke playlist. Misalnya ini. Nah, oke, otomatis akan tersimpan. Gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui video yang ada di playlist kita? Kita kembali lagi ke dashboard kita. Pilih profil kita, pilih ke channelnya. Tuh. Nah, ini ada beranda kita, ini ada video yang kita upload, ini ada playlistnya kita ada berapa playlist. Nah, ini ada playlist kita klik. Ini tadi video kita yang kita upload. Dan ada juga video lainnya yang kita tadi masukkan ke playlist, masuk ke sini. Tadi yang kita masukkan tadi ini. Oke. Tadi yang kita tambahkan gitu. Oke, kalau kita mau kembali lagi ke channel kita, tinggal klik pojok untuk kembali ke channel kita. Di playlist gitu. Nah, bagaimana cara membagikan playlist kita? Katakanlah kita bagikan kepada mahasiswa kita gitu. Nah, ini bisa kita share, bagikan ke misalnya ke di copy saja, tinggal di copy, nanti akan otomatis akan di copy, bagikan kita ke YouTube, itu otomatis akan terbagi playlist kita seperti itu. Ya, mungkin ada ditanyakan sebelum lanjut lagi ke sesi mungkin yang live YouTube-nya. Tidak ada sih. Ini Mas, lanjut Mas. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ada chat, mungkin ada pertanyaan. Tidak ada. Oke. Oke, selanjutnya kita untuk bagaimana live YouTube gitu ya. Sebenarnya di Zoom sendiri itu juga ada apa namanya, ada bagaimana perkuliahan itu langsung bisa di-share di YouTube, itu juga ada sebenarnya seperti itu. Tapi itu nanti saya sertakan juga deh di mana, di PDF-nya biar bisa lebih lengkap. Mungkin besok baru bisa saya kirimkan ke Bulia atau ke Pak Bras, jadi bisa di-share ke peserta. Jadi kalau kita buka YouTube itu nanti langsung akan keluar, kalau kita ada login ya, itu langsung akan keluar opsi gambar video kecil di atas. Nah, ini akan keluar plus video ini. Nah, plus video ini sebenarnya untuk upload video dan untuk live gitu. Ini ada upload video, ada go live. Nah, ini kalau mau live video ini tinggal di live saja langsung. Mohon maaf, intinya kalau link yang baru ini belum bisa ya. Kalau mungkin udah beberapa lama udah punya subscriber itu biasanya bisa. Coba lihat. Kita harus verifikasi nomor dulu.
submit. Nah, nanti akan muncul kode verifikasinya. Oke, bisa kode verifikasinya. Oke, berarti akun YouTube sudah diverifikasi kalau sudah seperti itu. Kita coba live lagi. Kalau sudah bisa atau belum. Biasanya kalau pertama kali itu ada juga yang bisa langsung seperti ini. Kalau katakanlah di Zoom itu harus nunggu 1 kali 24 jam biar bisa live gitu. Jadi kalau katakanlah mau mengadakan meeting pertemuan live itu usahakan dicoba dulu misalnya 2 hari sebelumnya biar nanti pas waktu meeting misalnya mau di live YouTube itu sudah bisa lancar gitu. Ataupun di YouTube itu dicoba dulu sebelumnya apakah bisa atau belum. Kalau belum bisa kenapa? Kayak tadi ini belum bisa karena masih akun baru, belum terverifikasi, maka kita harus verifikasi dulu menggunakan nomor handphone dan nanti bisa dikirimkan nomor handphonenya seperti itu, punya seperti itu. Webinar-webinar yang bisa disaksikan di YouTube gitu ya Mas ya? Ya betul. Jadi kalau yang akun baru itu biasanya belum langsung bisa Ibu. Katakanlah kalau di webinar terus di Zoom mau di live di YouTube juga begitu Ibu, itu biasanya kalau akun baru belum bisa langsung. Ini harus menunggu 1 kali atau 2 kali 24 jam begitu Bu. Jadi usahakan dicoba dulu katakanlah 3 hari sebelumnya coba dulu udah bisa atau belum gitu. Udah bisa berarti sudah bisa. Kalau belum katakanlah ada jeda waktu untuk menunggu verifikasinya itu begitu Ibu. Kalau ini tadi kalau YouTube pribadi ini sudah langsung bisa, tinggal kita verifikasi saja, otomatis ini kita sudah langsung bisa. Oke, right now itu berarti kita live-nya sekarang. Kalau later date itu kita menjadwalkan kita akan live kapan gitu. Kita coba stream sekarang. Ini ada pilihan built-in webcam atau dari pihak ketiga software misalnya dari Zoom misalnya seperti itu. Tapi kalau dari Zoom sendiri itu sudah ada fiturnya di Zoom, jadi tidak perlu kita ngutak-atiknya di YouTube gitu. Berarti kita pilih yang built-in webcam. Kita pilih itu. Kita pilih flow misalnya seperti itu. Nah ini karena Zoom, karena kameranya ini sedang dipakai oleh Zoom, makanya ini tidak bisa gitu. Jadi misalkan satu-satu begitu. Jadi kalau sebagai Zoom ini tidak bisa. Begitu nanti coba saya sertakan juga nanti di PDF-nya untuk cara live-nya. Jadi intinya sama kayak tadi kita upload video, kita buat judulnya apa, terus videonya itu public, private, atau yang punya link atau unlisted hanya punya link bisa nonton atau bagaimana. Terus ada juga yes it must forget atau tidak. Itu intinya sama dengan tadi kita cara upload gitu. Gitu aja untuk yang live dari menggunakan video atau menggunakan YouTube. Jadi kita bisa langsung live atau kita bisa live-nya jadwalkan kapan, itu juga bisa. Gitu. Mungkin ada yang ditanya atau ada kendala sebelumnya seperti apa dari Bapak Ibu, mungkin dari Zoom mungkin kendalanya apa, dari mungkin yang belum punya akun YouTube atau belum akun Google sebelumnya, atau ada yang sudah berpengalaman, ada yang pengalaman kayak tadi seperti Pak Andre itu mungkin sudah terbiasa upload video, mungkin bagaimana cara mengakali tadi katakanlah yang terkena license begitu. Jadi katakanlah kalau video kita itu mengandung katakanlah dalam kurung itu lisensi orang lain, itu akan diblok secara otomatis oleh YouTube begitu. Tapi
itu kita bisa buka lessonnya, tapi mungkin hanya secara terbatas. Itu kita bisa, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa nonton, atau di lokal katakanlah di negara tertentu yang bisa nonton, itu juga bisa. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu terkait ini penggunaan Zoom, mungkin kendalanya apa, terus atau mungkin sudah pernah upload di YouTube, ada kendala apa mungkin ada sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, monggo Pak. Ini barangkali kalau misalnya videonya itu ada license dari yang lain, sementara itu tetap ingin dibagikan, mungkin tidak harus menggunakan platform YouTube ya. Jadi kita sebenarnya bisa itu menggunakan Google Drive, terus nanti kita setting public, kita bagikan linknya ke mahasiswa, mereka nanti malah bisa mendownload, mereka juga bisa menonton video itu secara langsung. Jadi betul Pak. Nampaknya malah lebih enak itu. Gitu. Jadinya kalau katakanlah, kalau YouTube ini kan lebih kita untuk bagaimana membagikan video-video kita sebenarnya gitu. Tapi bisa juga dimanfaatkan kita video, kita juga bisa mengkolek video orang lain, katakanlah yang sesuai dengan perkuliahan kita. Kita jadi tidak perlu membuat video baru begitu Pak. Katakanlah tadi misalnya kita belum punya katakanlah kuliah tentang matematika teknik tadi, kita belum punya videonya ini, tapi kok kita lihat ada orang atau ada katakanlah orang yang upload di YouTube video matematika teknik dan kita anggap wah bagus ini, udah dimengerti katakanlah seperti itu, boleh kita bagikan kepada mahasiswa gitu katakanlah begitu. Nah, ini kita tinggal buat aja playlist begitu, kita buat playlist, kita gabungkan jadi satu video yang menarik, kita bagikan ke mahasiswa begitu. Jadi kita tidak perlu membuat atau mengupload video, jadi kita bisa memanfaatkan video orang lain supaya bisa kita bagikan kepada mahasiswa misalnya seperti itu. Itu juga efektif begitu. Jadi kalau katakanlah tadi dari Pak Susanto tadi kita bagikan lewat Drive begitu, tapi kalau sudah ada di YouTube boleh kita share linknya saja mungkin bisa gitu. Tapi kalau YouTube belum ada, bisa tadi dengan platform lain kayak tadi Google Drive misalnya, bahkan bisa mendownload, bisa menyimpan filenya begitu, atau bisa memberikan ke teman-teman yang lain, itu juga bisa. Itu juga seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Saya mungkin Mas bikin. Monggo itu. Wiwi. Monggo. Ya. Ini Mas, kalau saya itu kalau pas saya ingat ya, kalau pas saya kuliah pakai Zoom dan saya ingat itu saya record biasanya. Record di cloud, kemudian saya download, kemudian saya konversikan untuk saya upload di YouTube. Ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kadang-kadang kalau saya record di Zoom itu kan sepanjang perkuliahan ya Mas ya, kadang sampai 1,5 jam. Yang awal-awal dan yang akhir-akhir itu kadang kan isinya ngobrol-ngobrol nggak jelas sama anak-anak biasanya. Iya betul. Nah, itu cara memotongnya gimana Mas? Apakah perlu pakai aplikasi khusus atau aplikasi? Ya, itu motongnya gimana supaya yang masuk, yang akan kita upload itu sebelum kita upload kita bisa edit dulu, kita potong ya. Paling enggak yang awal sama yang akhir itu yang kadang kan kita sudah masuk ngobrol-ngobrol langsung saya record, kemudian belum inti materinya itu mungkin baru 5 menit kemudian baru masuk gitu ya. Nah, itu betul, caranya gimana Mas? Kalau sebelumnya itu mungkin kalau biasanya saya sih Bu, kalau saya itu kayaknya memang ada aplikasi lagi untuk edit videonya atau untuk cutting lah, untuk editing atau seperti apa itu. Susah ya Mas ya belajarnya itu? Ya sebenarnya yang simple sih ada sih Bu, yang simple sih ada, katakanlah kalau lewat HP itu katakanlah yang kayak Filmora itu. Enggak pakainya komputer, laptop. Ya, pakai laptop itu sebenarnya Filmora for desktop itu juga ada, tapi emang itunya sangat terbatas begitu. Tapi katakanlah kalau fitur bawaannya Windows itu sepertinya juga sudah ada atau belum ya, yang kalau dulu itu ada yang Movie Maker-nya Windows itu bisa juga untuk motong-motong video, jadi lebih simple itu ada. Tapi saya cek dulu di YouTube apakah
Ya, mungkin nanti saya bisa usulkan dengan Bu Lia untuk mengadakan sequel kedua. Ya mungkin silahkan mengisi feedback. Iya, soalnya kalau panjang begitu kan Mas, kita upload ke YouTube itu ya, betul. uploadnya lama. Terus kadang Ya, kalau betul. jaringannya nggak stabil itu dia putus-putus, jadi berulang kali dicoba dan text time ya, lama sekali Ya, gitu. ya betul Ibu. Kalau emang video dan juga video itu efektifnya itu di bawah 30 menit Ibu. Apalagi kalau video pembelajaran otomatis kan yang nonton juga tidak betah lama. Mahasiswa kita aja ya, mahasiswa kita sedikit ya gitu. Ya, kalau usahakan videonya itu 30 menit saja begitu yang diupload itu. Jadi tidak membosankan seperti itu sih. Kadang kalau kita nonton apa aja kita cepet-cepetin, skip gitu kan Ibu. Iya betul. Nah. Kalau misalkan ya videonya jangan lama-lama, 30 menit saja cukup begitu, misalnya seperti itu. Enggak, kadang kan saya punya kelas A, punya kelas B gitu dengan mata kuliah yang sama, materi yang sama. Jadi kalau pas ngajar di kelas A itu saya record, nanti yang kelas B kadang saya upload ya. Jadi saya lihat videonya aja ya, video yang kelas A tadi ya. Iya. Benar. Kadang dibalik, yang B nanti yang A nonton. Ya. Gantian gitu Ibu. Ya, boleh. Iya, gitu. Itu lebih efektif sih Ibu. Ya, emang kalau perguruan lain juga itu tadi mahasiswa itu kita aja kadang kalau ikut katakanlah seminar gitu kadang kan kalau materinya benar-benar nggak menarik gitu kan kadang kita nggak tonton begitu kan, kadang Ibu kita langsung yang penting nyala aja, kadang seperti itu. Kadang mungkin mahasiswa ada yang seperti itu begitu. Jadi on screen-nya mereka itu paling 15 menit pertama mungkin Ibu, setelah 15 menit kedua, 15 menit selanjutnya itu mereka sudah ada yang main HP sendiri atau mungkin bahkan tidur begitu, yang penting hanya on saja mungkin ada. Iya, makanya pengen tahu caranya ngedit motong-motong itu bagaimana. Ini ya Mas, Filmora ini ya, Filmora 9 ini. Iya, Filmora itu. Filmora di online juga ada Filmora. Tutorialnya banyak ya Mas ya di YouTube ya. Tutorialnya juga banyak untuk edit video, cut. Kalau hanya cut itu mudah sih Bu sebenarnya. Pakai Movavi juga enak Pak. Iya, pakai movie editor ya. Oh iya, Movavi itu malah kata Pak Santo tadi itu lebih enak juga untuk. Oke, terima kasih Mas Musbikin. Ya, mungkin kalau ada sesi lanjutan untuk editing video, boleh mungkin bisa, atau mungkin saya nanti akan sertakan juga editing video yang mungkin yang ringan-ringan saja, yang hanya untuk cutting, untuk edit ringan itu mungkin bisa nanti sertakan juga Bu, yang bisa, atau ada yang ringan di sini bisa hanya komputer basic itu bisa, tidak perlu komputer yang expert gitu. Atau secara online itu sekarang juga banyak sih Bu, online untuk cutting video itu, trimmer video itu online itu juga banyak juga sebenarnya. Kita coba cari online video. Nah, ini ada bahkan online itu sudah ada sekarang, online itu ada semua. Katakanlah kita mau trim video online itu bisa kita coba ya online ya. Tapi mungkin terbatas di durasinya sih Bu, mungkin. Tapi kita belum nyoba. Ini saya barusan nyoba yang ini Bu, di online videocutter.com. Ini katakanlah yang saya upload. Tapi kalau online itu kelemahannya yaitu kalau internetnya tidak cepat, lama kita nunggu di proses uploadnya, dan kita belum lagi download videonya lagi lah itu. Kelemahannya kalau kita online gitu, mungkin kita ada software yang ringan yang bisa untuk cut and edit video, itu mungkin nanti kita bisa, nanti saya bagikan ya di link PDF-nya biar itu memudahkan. Ini bisa sih ini untuk online cutting videonya. Setelah ini yang mau diambil dari detik berapa ke detik berapa, bisa detik kelima misalnya. Kita ambil 10 detik saja, jadi detik 15. Oke, kita set setting default. Oke, set.
bisa ini, tapi kalau untuk yang video, oh ya bisa ini. Tapi harus internetnya yang lumayan kenceng kalau online video cutter seperti ini. Ini bisa juga ini di online video cutter. Jadi kita online, kita tinggal upload videonya mau dipotong yang mana itu, terus yang mau dibagikan yang sebelah mana itu ada ini. Online video cutter. Tapi mungkin kalau internetnya agak lambat, apalagi tethering pakai data HP, itu mungkin menguras kuota. Menguras kuota aja. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing dari Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak, yang terakhir ini mungkin kita bagaimana cara membuat video dari PowerPoint ya. Jadi PowerPoint itu sebenarnya kita bisa rubah ke video, dan itu udah include otomatis di aplikasinya. Di aplikasi PowerPoint-nya itu sudah ada langsung gitu. Mungkin kita tidak sering memanfaatkannya, padahal ini sangat bermanfaat kalau kita sebagai kreator di YouTube ataupun di kreator animasi lainnya itu. Bahkan ada beberapa orang itu membuat animasi menggunakan PowerPoint. Jadi menggunakan animasi, kan di PowerPoint ada banyak itu animasinya, katakanlah pen kanan, pen kiri, itu bisa digunakan untuk membuat video begitu. Jadi tinggal katakanlah ini saya buat ada 5 slide video, itu bagaimana cara kita buat untuk jadi video. Tinggal kita file, terus kita export saja, export. Nah, ini pilihan export ini ada macam-macam kan, ada export PDF atau XPS, ada export presentasi di CD, ada create video. Maaf, ini tidak bisa create video punya saya. Semalam tak coba masih bisa, karena belum saya save, sudah save dulu. Jadi sebenarnya ada ini, jadi tinggal di create video saja ini Bu. Jadi Bapak Ibu bisa create video dari pembelajaran menggunakan PowerPoint. Jadi tinggal file, export, diekspor lewat video, nanti create video gitu. Di create video itu nanti langsung muncul kayak kalau kita seperti mau save as gitu, nanti muncul seperti ini, tombol seperti ini. Kemudian di save as di mana, katakanlah. Nanti seperti ini, kita mau di save di mana, tinggal nanti diekspor begitu, bisa. Jadi video kita itu bisa diekspor sesuai dengan apa ya, video kita. Jadi tidak perlu kita membuat video baru begitu, langsung dari PowerPoint kita dipindah ke dalam bentuk video, itu juga bisa. Gitu. Itu ada pertanyaan atau ada sharing lagi mungkin kendala-kendala yang dialami selama ini, mungkin kendala di Zoom atau kendala di YouTube atau kendala buatan video mungkin. Ada? Mas Musbikin. Itu. Tadi kan itu ya ngajarin yang dari PowerPoint untuk bikin video dengan ekspor ya. Iya, berarti betul. kan itu belum ada suaranya. Iya. Suaranya berarti kita rekam sendiri nanti atau gimana, Mas? Iya, kita bisa rekam sendiri menggunakan mic, katakanlah recording di HP gitu katakanlah ya Bu ya. Atau kita bisa recording menggunakan aplikasi begitu katakanlah. Kalau di HP kan ada aplikasi recording, kita bisa record dan kita bisa sesuaikan anunya Bu, durasinya Ibu. Kalau udah jadi videonya itu kita play saja, kita sesuaikan, kita record sesuai dengan aplikasinya itu Ibu, kita bisa. Kalau pakai komputer Mas?
Kalau pakai komputer itu bisa juga Bu di recording. Kalau Windows itu ada, sebentar saya cek recording audionya ada sebenarnya. Audio record. Jadi biar kayak yang di YouTube beneran itu, jadi dia ada slide-nya, cuman suara doa, bisa ada suara Ya, menjelaskan. Mungkin kalau cara itu lebih ringkas ya, nggak sampai berjam, nggak sampai lama ya. Sebenarnya tinggal bisa kita boleh izin sharing sebentar Bu. Dia Mas Andi monggo. Bentar. Mas Musbikin bisa di ini host sharing screen-nya untuk host ini. Oh, ya monggo Pak Andi. All partisipannya. All partisipan. Iya, sharing screen-nya. Oke. 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 Sudah bisa Pak Andi? Oke. Ini sudah muncul ya Bu ya, PPT saya sudah terlihat ya Bu. Udah terlihat Mas Andi. Oke. Jadi gini, kalau biasanya kalau untuk yang di PowerPoint itu ya, di sini itu biasanya ada add-in ya, di sini ada add-in, nah di sini itu ada record. Nah di sini Mas record ini add-in bisa mana Mas? Oh add-in sih ya, add-in ya. terus record. Ya, ini ada pilihan mic-nya aktif atau tidak, terus ada macam-macam ya. Jadi ini nanti kita bisa tambahkan sendiri. Jadi kalau untuk tambah nyari install aplikasi tambahan add-in di internet itu banyak di sini. Ini kita sudah aktifkan mic-nya, jadi nanti kalau kita presentasi gitu, vokal kita tuh juga ke-record otomatis. Jadi kita cuma satu kali kerja, ya. Atau bisa nanti ini pakai iSpring, ini juga banyak yang ada pilihan record audio, record video juga. Jadi nanti kita jadinya kayak ada monitor kecil untuk muka kita di bawah. Terus ini ada mengatur durasinya, terus ada macam-macam menunya. Nah, terus tadi yang sudah dijelaskan Mas Musbikin itu, nah biar bisa aktif file, export. Nah, di sini kan ada create video. Nah, itu di sini ini bisa atur resolusinya juga. Tinggal di create video. Nah, ini agar biar bisa create videonya ini aktif, itu di sini di bagian animasi ini kita harus kasih animasi dulu per slide-nya. Kita buat dulu animasinya, kita tentukan dulu durasinya satu slide berapa detik, animasinya 5 detik atau ya. Jadi kalau udah jadi semua untuk animasinya sama durasinya baru bikin video bisa Bu. Untuk add-in ini nanti banyak di internet. Mas Andi, ya. Itu pakainya Windows berapa, PowerPoint berapa, Mas? Di PowerPoint saya enggak ada kayak gitu ya. Ini 2016. 2016. Sebentar. Iya. Kok saya nggak ada ya? Saya 2016 ya padahal. Export ada nggak? Kalau add-in nyari sendiri Bu. Yang ekspornya ada Mas, ekspornya ada. Yang ekspor ada, tapi yang add-in-nya nggak ada. Itu tambahan Bu, add-in sendiri. Beli berarti beli tambahan. Harus beli Mas. Enggak beli. Cari di internet gratis Bu, banyak. Add-on itu banyak. Oh iya, nanti kapan janjian Mas punya aku ditambahin kayak gitu deh Mas ya. Iya. Ya nanti untuk biar bisa ngerekam presentasi itu. Nggak ada punya saya add-in-nya Mas. Oh. Tapi ada kalau yang record animasinya itu ada yang bawaan itu screen recording ini Bu, yang di Pak Andi itu yang di screen recording ini. Ya ada Spring Suite-nya ini, kemudian ada Spring Suite macam ini add-on semua Bu, ada apa namanya? Ada Acrobat, Nitro Pro, add-in ini semua ini tambahan semua Bu, kasih tambahan semua. Untuk aplikasi tambahan. Itu berbayar apa enggak, Mas? Enggak, bisa cari ya? Ya. Oh ya, nanti saya ditolong ya Mas, dibantu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Bisa. Jadi ya ketawa ya. Jadi lebih
Lebih gampang Mas, lebih gampang. Jadi pakai satu alat, satu senjata kita sudah bisa macam-macam ya. Ya, satu kali project langsung. Satu kali kerja gitu. Iya, betul ya. Terima kasih tercerahkan. Saya juga ya Mas Andi. Berarti perlu tutorial itu Bu Lia, tutorial pengoptimalan penggunaan PowerPoint. Iya, PowerPoint itu sebenarnya sangat super sudah powerful sekali. Ya, PowerPoint sudah powerful sekarang dia. Cuman kita belum mengoptimalkannya saja begitu Ibu. Ya mungkin kalau tidak ada yang sharing lagi mungkin ada, kalau tidak saya sudah sekian. Saya cukup, nanti saya menunggu PDF-nya Mas Musbihin. Siap. Bagaimana? Monggo yang lainnya Pak Bra. Siap, Bu Lia. Saya di sini. Ya mungkin saya cukup sekian dulu nih Bu untuk materinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kontak. Mungkin ada asistensi tentang ada trouble di Zoom, boleh bisa kontak saya ya. Boleh, ini saya share untuk nomor saya Ibu di chat. Bapak Ibu sekalian, boleh kalau ada trouble di Zoom misalnya seperti apa, atau mungkin Pak Andi juga yang lebih dekat di FTI terus itu juga sudah lebih canggih begitu untuk materi pembelajaran PowerPoint-nya. Mungkin saya cukupkan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu sekalian, Bu Lia, Bu Wiwi, Bu Artini, Pak Susanto, dan yang lainnya Pak Bro juga, terima kasih banyak atas waktunya. Matur nuwun Mas Musbihin. Sekian, nanti PDF-nya menyusul nih Bu, karena kemarin baru dikasih tahu Pak Andi itu sore-sore. Oh, enggak apa-apa. Iya, tadinya kan yang ini Mas Andi, tiba-tiba Mas Andi ada apa? Undangan Nuni ya, Mas? Jadi katanya Pak Andi, aku ada double meeting. Ya, saya diundang Nuni juga sebetulnya PI, tapi saya izin karena ini duluan, ya udahlah. Tapi kalau Mas Andi kan penting outbound ya, Mas. Inbound ya, kalau saya kan outbound. Ya, mungkin dia cukup. Mas Musbihin, Bu. Itu nanti Mas Musbihin punya ininya, yang PowerPoint atau apanya yang pelatihan tadi, supaya bisa lihat di PowerPoint dan juga bisa mendengarkan lagi recordingnya. Saya bingung, termasuk yang masih bodoh banget. Oh, iya, Bu, nanti saya share untuk kalau ada add-on tambahan di PowerPoint atau mungkin butuh. Yang tadi YouTube-nya saya kepengen masukkan juga ke sana. Nanti saya bukan PDF-nya untuk panduan-panduannya, Bu, termasuk Zoom tadi. Terus ada, nanti akan saya bagian ke share ke Ibu Nuzulia. Mungkin saya sudah buat yang YouTube, tapi baru separuh jalan, belum selesai. Gitu. Mungkin. Matur nuwun, Mas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Braf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Braf. Izin mau bicara sebentar. Monggo Pak Sagef. Yang mengenai PowerPoint itu Pak Braf. Tadi Pak Andi kayaknya kan bagus menambahkan add-in ya. Software-nya free. Nah, cuman mungkin kalau berkenan biar kita nggak salah cari software, itu bisa di-share di Google Drive software-nya atau bagaimana. Jadi kita tinggal install gitu. Oh iya, bisa. Kalau kita cari sendiri, khawatirnya kan nanti salah alamat gitu. Bisa Pak. Nanti itu aja. Nanti dari saya terima kasih. Mas Kapodi Pak Sagef. Atur suwun atas sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa diatur Pak. Siap. Matur suwun Mas Musbihin atas materi yang luar biasa. Jadinya banyak tambahan ilmu yang insya Allah kami dapat, dan insya Allah Zoom kali ini Bapak Ibu saya record, nanti insya Allah saya tempel di YouTube-nya Teknik Industri. Jadinya mohon berkenan subscribe, like and comment,
semoga YouTube-nya Teknik Industri bisa Viral gitu, juga Mas. membahana lah di Unisula, tidak jauh dari Unisula ya, Mas bikin ya. Ya, mungkin perlu beli subscriber dulu, Mas. Ya. Beli subscriber ya. Ya, Jadi nanti tidak beli sih Bu, tapi lebih ke iklan gitu Bu. Biar cepat dapat subscriber itu iklan dulu. Jadi kalau sudah katakanlah sudah lebih dari 1000 itu kita punya banyak fitur Ibu. Katakanlah kita bisa live lewat langsung dari HP di YouTube itu bisa, tapi harus minimal 1000 subscribernya gitu. Jadi bisa diiklankan dulu yang banyak biar subscriber banyak dulu baru. Iya, siap. Fiturnya Itu lebih. Mahasiswa baru diwajibkan subscribe, Mas. Itu langsung banyak nanti. Nanti mau izin FTI untuk mewajibkan mahasiswa baru Waktu daftar disuruh pas register pendaftaran itu langsung disuruh subscribe dulu. subscribe Ya, boleh itu Ibu. Ya. Subscribe Unisula dan SK itu. dari Budekan itu untuk subscribe semua Pak Nah, Braf. malah lebih mudah itu Bu. Bisa. Kalau nggak Disediakan subscribe, komputer di depan waktu registrasi itu, waktu pendaftaran itu tuh disuruh subscribe. yang nggak subscribe bisa isi KRS itu lah, itu boleh Bu. Idenya Bu Wi luar biasa. Boleh bisa diimplementasikan. Coba Bro. Yang JTI juga Pak Bro. Ya. Pengembangan diri Bro. Ya, pengembangan diri masuk tuh Bro, betul Bro. Ada satu menu lagi sudah mensubscribe channelnya Teknik Industri apa belum gitu nggih Bu. Ya, oke. Nanti kalau belum nggak akan muncul tanda tangan. Mohon maaf ini intermezzo saja Bapak Ibu. Jadinya matur suwun, insya Allah dari feedback yang kami kirim, insya Allah bisa untuk kami merancang pelatihan berikutnya karena katanya masih panas ini Bapak Ibu, masih on fire untuk membuat video yang menyenangkan bagi mahasiswa yang tidak hanya sekedar video yang menyenangkan dan mungkin kreatif ya Mas bikin ya kata-katanya ya. Dan tidak membosankan karena terkadang saya juga melihat pada saya sendiri yang saya tampil di YouTube juga kok membosankan gitu loh. Jadinya itu yang masih saya belajar karena nanti saya perlu belajar lagi ke kontaan ya Mas bikin ya. Sama Mas Kapodi sama Mas bikin. Nggih, matur suwun atas materi tadi yang luar biasa dan kerawahan dari Bapak Ibu sedaya dosen. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Tetap sehat Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya mohon izin Bu Kapodi untuk meetingnya Mas bikin ya. Terima kasih semuanya. Matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya. Nggih buat ini matur suwun. Saya izin Pak Braf, matur nuwun Pak Braf.